Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anakku kelas 12 IPA. Ini adalah awal dari semester Gasal kita, di mana materi yang pertama fisika ini yaitu adalah tentang KD1 atau kompetensi dasar 1 atau bab 1, yaitu tentang listrik dinamis. Harapan saya kalian masih senantiasa sehat, ya, diberikan kesehatan dan bisa mengikuti pembelajaran daring asinkron ini dengan baik. Oke, di bab listrik dinamis ini kita akan mempelajari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 submateri yang akan kalian pelajari di bab listrik dinamis ini. Nah, yang pertama, video ini akan menjelaskan kepada kalian apa itu listrik DC, hambatan, dan hukum Ohm. Oke, kita mulai saja. Listrik DC. DC itu adalah singkatan, yaitu direct current, yang artinya listrik searah. Ya, current itu listrik, direct searah. Apa itu Pak listrik DC? Jadi arus listrik searah itu sebenarnya tipe dari arus listrik. Jadi arus listrik itu ada dua, ada AC dan ada DC. AC itu bukan AC yang buat mendingin ya, bukan. AC itu juga singkatan, yaitu alternating current atau listrik bolak-balik. Nah, jadi ada yang bolak-balik, ada yang searah. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan kamu sebuah animasi dengan software Liveware ya. Liveware ini adalah software untuk simulasi rangkaian listrik. Sebenarnya kalau kamu masuk kelas langsung ya gitu, jadi saya akan mengajarkan aplikasi ini untuk kegiatan belajar kita. Tapi ya karena ini masih corona jadi tidak apa-apa. Nah, tadi kembali kepada pengertian listrik AC dan DC. Jadi listrik AC dan DC itu tadi adalah pengertiannya listrik bolak-balik dan listrik searah. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah sumber tegangannya, ya, sumber tegangannya. Kalau listrik AC itu sumber tegangannya misalkan contohnya ada generator, ya, generator. Terus ada dinamo sepeda yang buat itu loh apa? Di sepeda itu kalau di kayu lampunya nyala. Lebih mudahnya lagi, kalau kalian ingin tahu listrik AC itu kalau kalian terkena itu kalian akan merasakan perasaan kesetrum. Nah, ya, pernah kesetrum ya. Nah, contohnya generator itu adalah generator raksasa di PLN ya, sumber pembangkit. Nah, kalau kamu megang stop kontak itu kan listriknya sumbernya dari generator PLN ya. Nah, kamu akan merasakan kesetrum yang seperti apa itu, bergetar gitu ya. Nah, bolak-balik jadi begitu. Tapi kalau listrik DC, yang listrik searah, yang tidak bolak-balik, itu contoh sumber tegangannya adalah baterai, ya, baterai. Nah, kamu kalau megang baterai, kerasa kesetrum nggak? Nggak kan? Nah, jadi gitu. Jadi ada perasaan kesetrum itu artinya seperti itu. Ya, jadi kalau kalian memegang apa itu sumber listrik yang dari PLN itu kamu akan merasakan kesetrum ya. Nah, itu karena dia bolak-balik. Nah, lebih jelasnya saya akan perlihatkan kepada kalian. Nah, ini saya play. Nah, ini ya. Oh. Ini. Kalau listrik AC itu bolak-balik seperti ini. Ya, nanti akan lebih jelasnya dijelaskan di bab setelah ini. Jadi listrik AC ada babnya khusus. Nah, kalau listrik DC ini ya, jadi gerakan muatan listriknya searah, bukan searah. Ini berarti berlawanan jarum jam ya. Nah, ini yang mengakibatkan seperti ini adalah medan listriknya. Jadi kalau di sumber listrik bolak-balik itu medan listriknya memang berubah, tapi kalau di sini di sumber listrik DC searah, medan listriknya dia konstan ya, tetap. Jadi tidak bolak-balik, sehingga muatannya pun mengalirnya tetap. Begitu konsepnya ya. Biar kalian lebih jelas, kita akan belajar dulu yang listrik DC ya, yang bolak-balik AC nanti di bab selanjutnya. Oke? Paham ya? Nah, untuk arus listrik sendiri itu pengertiannya adalah gerakan muatan ya. Muatan apa Pak? Muatan kan ada dua, positif dan negatif. Nah, di sini harus diperjelas bahwa arus listrik itu adalah muatan positif. Ya, ini saya berikan contoh tadi ya, karena ini listrik DC, jadi ini baterai. Ya, karena sumber tegangannya yang DC itu baterai.
Nah, baterai itu mempunyai dua kutub, ada kutub positif, ada kutub negatif. Nah, kalian sudah diajari bahwa elektron itu akan mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Elektron ya, elektron itu berarti muatan negatif. Nah, arus listrik itu kebalikan dari arah elektron. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi yang kutub plus ke kutub yang negatif. Nah, ini jadi arus elektron itu ke sini, ya ini berlawanan jarum jam kayak gini. Tapi kalau arus listrik searah jarum jam. Nah, ini ya, dari plus ke min. Kalau elektron dari min ke plus ya, gitu. Karena kan elektron itu dia itu berpindah dari yang daerah yang banyak elektronnya ke yang sedikit. Kan konsep negatif itu seperti itu. Negatif itu artinya dia kelebihan elektron. Nah, gitu. Jadi dia lari ke sini elektronnya. Tapi kalau muatan listrik ya, arus listrik itu dari plus ke min, berlawanan dengan arus elektron. Ya, sehingga kita bisa membuat kesimpulan seperti ini. Nah, arus listrik itu mengalir bila rangkaian itu tertutup. Ya, tertutup. Kalau terbuka, misalkan di sini tugel ya, putus. Nah, ya nggak ada arus listrik. Ya. Jadi seperti itu. Jadi arus listrik itu syaratnya dia harus rangkaian tertutup. Ya, tertutup tuh begini. Lanjut. Nah, sehingga kita bisa memberikan kesimpulan bahwa arus listrik itu adalah banyaknya muatan yang mengalir pada pengantar tiap satuan waktu. Ya, jadi muatan di sini adalah muatan positif ya, muatan arus listrik, bukan yang elektron. Sehingga kita bisa membuat persamaan arus listrik adalah aliran muatan Q ya per satuan waktu T ya, Q per T. Di mana muatan listrik itu satuannya kolom ya, muatan listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir ya. Jadi N itu adalah jumlah muatan listriknya. Nah, di sini saya ada sedikit koreksi. Di sini N-nya itu jumlah elektron ya, karena begini. Bapak tadi katanya muatan itu bukan elektron tapi muatan positif ya. Jadi di sini harusnya jumlah muatan positif ya, atau jumlah muatan listriknya yang mengalir. Nah, E itu adalah satuan muatan listrik itu. Jadi dia 1,6 kali 10⁻⁹ C. Ya, ini positif ya, enggak negatif. Nah, begitu. Jadi dikali misalkan ada 100 muatan listrik yang mengalir. Ya berarti 100 dikali ini. Karena satu muatannya itu nilainya ini. Oke. Nah, kita juga bisa membuat sebuah grafik ya. Karena dari persamaan ini kita bisa I kali T sama dengan Q ya. Nah, ini kan dikali kan pindah ruas ya, sama dengan Q. Nah, ini sama aja dengan grafik I dengan T. Sehingga luasnya ini, luas perkalian I dengan T adalah banyaknya muatan atau Q-nya. Nah, jadi kalau ada grafik I dengan T ya, kalau nanti ada membentuk bangun datar misalkan seperti ini bangun datar, berarti luasnya itu ya sama dengan Q-nya. Ini. Ya, jumlah muatan total listriknya. Sehingga tinggal nanti luasnya ini luas membentuk grafik apa? Kalau ini kita lihat trapesium ya. Nah, ini tinggal luas trapesium. Kalau misalkan grafiknya membentuk persegi panjang, ya berarti tinggal luas persegi panjang. Kalau grafiknya segitiga, nah itu berarti muatan listriknya naik ya terus turun, nah gitu. Ya bisa, tinggal dicari luasan segitiga. Itu nanti kalian akan mendapatkan Q-nya. Oke. Lanjut. Nah, contoh soal dan pembahasan. Arus listrik yang melalui penghantar besarnya 4 ampere ya. Berapakah banyak elektron yang mengalir dalam 1 menit? Nah, ya kita definisikan dulu. Kita suruh mencari banyak elektron, ini banyak berarti N-nya ya, N tadi ya, N besar. Nah, sehingga berarti kita turunkan dari persamaan I Q per T ya, Q-nya N kali E per T ya. Nah, nanti disubstitusi semua bilangannya. Kita akan menemukan oh ternyata dalam 1 menit ya, kalau arusnya itu 4 ampere berarti ada 1,5 kali 10 pangkat 21 buah muatan. Oh, banyak sekali ya. Nah, hampir berapa nih? Hampir lebih dari 1
triliun ini ya. Wah, banyak sekali. Dalam 1 menit itu yang lewat di kawat itu muatannya tuh banyak sekali. Nah, ini contohnya. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, sekarang hambatan. Nah, ini penting sekali buat kalian memahami konsep hambatan. Jadi hambatan itu pasti dimiliki oleh seluruh benda yang ada di dunia ini. Jadi ketika sumber tegangan terhubung dengan sebuah benda, itu maka benda itu pasti punya hambatan. Kalian mungkin sudah diajari bahwa dalam dunia ini ya, ada benda yang bersifat isolator atau konduktor. Ya. Kalau isolator itu berarti apa? Yang tidak bisa dilewati arus listrik, ya kan? Kalau konduktor itu berarti benda-benda yang bisa dilalui arus listrik. Nah, hambatan di sini itu artinya pada benda-benda yang sifatnya itu bukan isolator. Kenapa? Karena isolator itu sudah punya hambatan yang luar biasa besar. Jadi gitu. Jadi isolator itu adalah benda yang memiliki hambatan sangat besar. Jadi benda yang hambatannya besar sekali itu yang namanya isolator. Nah, di sini kita akan mempelajari hambatan benda-benda yang konduktor. Nah, begitu. Jadi kita nggak akan mencontohkan hambatan plastik, kayu, ya. Tidak. Tapi contohnya adalah ini, kawat, ya, kawat dan resistor. Nah, apa ini Pak resistor? Nah, itu bentuknya kok seperti ini Pak. Nah, mungkin kalian waktu SMP sudah pernah belajar listrik, kalian melihat soal-soal rangkaian listrik itu yang apa? Ada komponen yang bentuknya seperti gigi itu ya, kayak ruji itu, zigzag itu. Lah itu resistor ya atau hambatan. Nah, bentuk aslinya hambatan dalam komponen elektronika itu seperti ini. Kamu kalau ke toko listrik, ke tukangnya, Mas, Mbak, beli resistor ya, ini dapatnya seperti ini. Nah, resistor itu tidak sama dengan hambatan. Ya, jadi banyak buku-buku yang mungkin salah kaprah ya, hambatan sama dengan resistor, salah. Hambatan itu ya sesuatu yang dimiliki oleh benda-benda ya dalam kaitannya dengan dialiri arus listrik. Nah, di sini hambatan itu ya bisa kawat pengantar, bisa resistor ya. Jadi hambatan tidak sama dengan resistor. Maksudnya adalah resistor memiliki hambatan, itu benar. Tapi hambatan tidak sama dengan resistor ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan hambatan itu ada pada kawat pengantar ya, kawat lurus dan pada resistor. Oke, kita bahas satu ya. Nah, hambatan pada kawat penghantar ya. Jadi ini pada kawat ya, kawat dulu kawat. Ciri-cirinya adalah ini, sebanding dengan hambat jenis bahan, sebanding dengan panjang, berbanding terbalik dengan luas penampang, ya, sebanding dengan suhu. Nah, ini jadi dengan ciri-ciri ini yang sudah diambil dari percobaan ya. Kita langsung saja turunkan persamaannya sehingga kita dapatkan R. Nah, ini ya, hambatan pada kawat penghantar adalah rho L per A. Nah, jadi kita punya persamaannya ini. Ini menunjukkan bahwa ya semakin panjang apa itu kawatnya, berarti hambatannya semakin besar ya. Kalau kamu logikanya begini, kamu sedang dalam perjalanan ya, trek yang jauh ya, trek yang panjang sama trek yang pendek itu akan lebih lelah mana yang panjang, sehingga semakin panjang maka hambatannya semakin besar begitu ya. Nah, dia berbanding terbalik dengan luas. Artinya apa? Logikanya begini, analoginya begini. Kalau luasnya itu besar ya, misalkan kamu naik motor tuh, ada 2 jalan. Ada jalan yang besar ya, penampang jalan itu besar, sama penampang jalan yang kecil. Kamu lebih gampang lewat mana? Pasti kamu akan memilih jalan yang besar ya. Kalau di Semarang tuh misalkan jalan Pemuda itu ya, nah kan besar sekali itu Pandanaran itu kan besar ya. Tapi kalau lewat gang kecil ya itu kan lebih sulit. Sehingga apa? Kalau A-nya besar maka R-nya kecil, kan berbanding terbalik ya. Jadi kalau A-nya besar ya, penampangnya besar, maka hambatannya kecil, jadi mudah dilalui. Hambatannya kecil artinya mudah dilalui. Artinya arus listrik itu besar kalau lewat yang kawatnya penampangnya besar.
Tapi kalau misalkan penampangnya itu kecil ya. Nah, berarti hambatannya besar. Nah, itu. Susah. Nah, listrik itu susah lewat ya. Karena hambatannya kecil. Seperti kayak jalan kecil ya, sempit. Itu susah itu untuk dilalui ya. Empet-empetan ya malah susah ya karena tadi berbanding terbalik. Nah, contoh soalnya. Kawat penghantar panjangnya L, diameternya D memiliki hambatan 10 ohm. Ya. Nah, kalau misal kawatnya itu dikecilkan, nah ini diameternya dijadikan D/2. Ini maksudnya apa, Pak? Dikecilkan ya, kan D/2 itu berarti setengahnya. Jadi dijadikan setengahnya. Tetapi volumenya dibuat tetap. Nah, ini gimana maksudnya? Nah, berapakah pertambahan hambatan listriknya? Nah, jadi berapa? Loh, Pak, kenapa bisa bertambah? Ayo. Karena tadi kan dikecilkan ya. Kalau dikecilkan tadi A-nya kan penampangnya dikecilkan, maka hambatannya akan bertambah. Ya, yang ini tadi. Nah, ini. Kalau ini kecil, maka ini besar. Kalau ini besar, ini kecil. Ya, berbanding terbalik. Diingat konsepnya ya. Nah, ini pembahasannya. Nah, ini volume kawat. Kalian bisa membuat sebuah gambaran. Kawat itu adalah sebuah apa itu? Panjang yang luas penampangnya itu lingkaran ya. Jadi ini dari lingkaran PR kuadrat. Nah, R-nya jari-jari dijadikan diameter sehingga muncul 1/4 pi D kuadrat ya. Loh, Pak, kok harus dijadikan 1/4 pi D kuadrat? Ya karena di soal kita mengetahuinya diameter. Ya sebenarnya bisa sih dengan PR kuadrat ya. Nanti kalian bisa analisis sendiri. Kali panjang L. Nah, karena volume kawat dijaga dengan tetap, ya diameternya diperkecil, maka pasti panjang kawat bertambah. Ya kenapa? Karena volumenya dibuat tetap. Ya, jadi kalau luas penampangnya dikecilkan, ya volumenya tetap, ya berarti nanti panjang kawatnya bertambah. Kecuali volumenya berubah ya berarti panjang kawatnya tidak bertambah. Nah, ini L berbanding terbalik dengan D kuadrat sehingga tadi ini ya. Sehingga kalau misalkan tadi ini, nah ini kita dapat dari persamaan ini D kuadrat dengan L itu berbanding terbalik ini ya. Karena satu ruas. Nah, artinya apa? Kalau dijadikan setengahnya, ya setengah itu kan 2, maka 2 kali 2 kuadrat sehingga panjangnya menjadi 4 kali semula. Jadi dikecilkan, tapi panjangnya jadi 4 kalinya. Jadi tambah panjang. Nah, sehingga kita dimasukkan ke sini. Ya, A-nya berarti 1/4 pi D kuadrat dari sini ya. Nah, ini yang hubungan tadi RL dengan D. Nah, sehingga kita bisa masukkan ke sini ya. L-nya menjadi 4 kalinya tadi, 4-nya masuk. Lalu R-nya setengah ya ini, setengah tadi. Diameternya setengah ya, sehingga muncul 1/4 ke atas, jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, artinya 16 kali semula. 16 kali semula berarti 16 kali mula-mula berapa hambatannya? 10. Nah, 16 kali 10 160. Nah, artinya apa? Mula-mula hambatannya 10 ohm menjadi 160 ohm. Nambahnya berapa? Ya 150. Nah, pertanyaannya pertambahan. Nah, nanti kalian bisa dibaca lagi analisisnya. Sebenarnya cara seperti ini bisa dipermudah ya dengan perbandingan ya sama saja. Misalkan R awal per R akhir sama dengan rho L per A per rho L per A itu juga boleh. Ya nanti kalian bisa mengerjakan itu sendiri karena ini saya mengambil contoh soalnya dari referensi lain begitu. Jadi pembahasannya mungkin agak belibet ya. Nah, begitu ya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Ohm. Jadi hukum Ohm itu adalah sebuah hukum yang sangat penting dalam listrik dinamis, yaitu yang menjelaskan dalam suatu rangkaian listrik kuat arus itu berbanding lurus ya dengan beda potensial. Artinya apa? Arus yang ngalir itu ya tergantung beda potensialnya. Semakin besar beda potensial, maka arusnya semakin besar. Ya, semakin kuat sumbernya, maka arusnya semakin besar, berarti berbanding lurus. Tapi berbanding terbalik dengan hambatan. Ya, artinya apa? Jadi misalkan hambatannya hambatannya besar, ya arus listriknya kecil, kan begitu. Nah, ini tolong kalian pahami dengan baik. Nah, ini yang saya kasih contoh.
Nah, ini ya. Ini adalah rangkaian listrik searah ya, di mana ada sumber tegangan. Ini baterai ya, baterai 4 volt dengan hambatan. Ini resistor ya. Resistor 2 kilo ohm. Nah, misalkan begini. Saya akan menunjukkan hukum ohm pada kalian. Nah, ini ya. Ini amperemeter yang untuk mengukur arus. Kita lihat di sini, kalau sumber tegangannya 4 volt, resistornya 2K, maka arusnya berapa ini? 2 miliampere. Ya. Sekarang bagaimana kalau misalkan saya ganti sumber tegangannya? Saya ganti. Misalkan jadi berapa? 8. Tadi berapa? 4 ya. Kalau 4 volt arus listriknya berapa? 2. Kalau 8 harusnya berarti berapa? Logikamu berarti harusnya 4 kan begitu ya. Nah, tuh kan. Dia mengikuti pertambahan dari sumber tegangan atau berbanding lurus ya. Tadi 4 volt 2 miliampere. Sekarang 8 volt 4 miliampere. Nah, kalau ini jadi 2 kali, makanya jadi 2 kali. Kalau diturunkan, nah ini ikut turun. Jadi 2 lagi. Misalkan jadi 4 volt, ini berarti jadi 2 miliampere lagi. Itu namanya berbanding lurus, ya. Nah, sekarang saya akan contohkan bagaimana kalau resistornya diganti. Nah, tadi kan hukum ohm itu ini ya. Nah, dia mempunyai hubungan dengan beda potensial atau sumber tegangan. Beda potensial itu sama aja dengan sumber tegangan ya, atau tegangan, atau GGL. Banyak istilah-istilah nanti yang mungkin kamu harus teliti dalam konsep mempelajari istilah-istilah di listrik ya. Jadi tadi kuat arus itu ada hubungannya dengan beda potensial ini ya, dengan beda potensial, dan ada hubungannya dengan hambatan. Nah, kamu tadi sudah melihat bagaimana hubungan dengan beda potensial. Sekarang bagaimana hubungan dengan hambatan. Nah, kita lihat. Tadi hambatannya 2K. Arusnya berapa? 4 miliampere ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya ganti hambatannya jadi lebih besar. Nah, jadi 4. Enggak, jadi 10 misalkan. Nah, ya, hambatan diperbesar ya. Nilai hambatan pada resistor diperbesar. Maka arusnya apa prediksi kalian? Ayo. Kalau hambatannya diperbesar berarti arusnya gimana? Tadi kan berapa ya sebelum diganti? 4 miliampere ya. Nah, kalau misalkan diperbesar hambatannya berarti arusnya naik apa turun? Nah, yang benar adalah turun. Lupa itu 800 lebih besar bukan? Ini mikro ya ini. Satuannya mikroampere. Tadi kan miliampere. Nah, ini mikro. Mili sama mikro besar mana? Ya besar mili. Ya, mikro tuh pangkat min 6. Ya. Jadi apa arusnya turun. Nah, misal kamu gini aja. Bingung dengan mikro biar sama-sama mili ya. Tadi kan 2 ini. Nah, 2 4 ya, 4 miliampere. Nah, sekarang saya ganti nih jadi 4. Nah, diperbesar ya hambatannya. Tuh. Ya. Turun ya. Tadi 4 miliampere, ini jadi 2 miliampere. Begitu. Misalkan saya ganti perbesar lagi jadi 8. Nah, maka arusnya jadi 1. Turun kan? Jadi kalau ini naik, hambatannya naik, maka arusnya akan turun. Artinya apa? Dihambat. Gampangannya gini, hambatan itu kan menghambat arus. Semakin besar nilai hambatan, maka arusnya semakin kecil. Gitu aja. Hambatannya kecil ya, kecil misalkan kecil diturunkan ya. Ini saya turunkan dari 8 saya turunkan jadi 1. Nah, maka arusnya akan besar 8. Ya, jadi kalau hambatannya kecil ya arusnya besar, yang ngalir besar gitu ya. Konsepnya di situ. Oke, kita kembali ke sini lagi. Nah, jadi tadi saya sudah menjelaskan tentang fenomena hukum Ohm, maka kita bisa merumuskan persamaannya. I sama dengan V per R. Kenapa? Karena arus sebanding dengan sumber tegangan ya, atau beda potensial, dan berbanding terbalik dengan hambatan. Ya, jadi rumusnya gitu. I sama dengan V per R ya, gampang. Nah, di sini ada sebuah perhatian khusus pada hambatan R. Jadi gini,
kadang ada konsep yang salah kaprah di mana R itu berarti bisa bergantung I dan V. Ya, kalau di otak-atik matematika ya bisa ini. Cuman dalam konsep fisikanya R itu adalah bernilai konstan. Ya, di sini khusus untuk hukum Ohm, hambatan yang ada pada rangkaian tertutup ini itu tidak berubah terhadap perubahan V dan I. Jadi mau diganti V-nya ya, mau diganti I-nya gitu, R itu tidak berubah. Ya, R itu tetap. Jadi gini, ketika baterai itu diganti, misalkan baterainya diganti ya, nah hambatan kawat itu tidak berubah. Nah, fenomena ini adalah fenomena khusus ya untuk hambatan yang sifatnya ohmik. Ohmik itu artinya apa? Material ohmik atau hambatan ohmik itu adalah yang mengikuti hukum Ohm, di mana hambatan-hambatan listrik itu yang tidak berubah karena perubahan V dan I. Jadi kalau arusnya besar, arusnya berubah, ya hambatannya tetap. Tegangannya naik, tegangannya turun, hambatannya tetap. Nah, jadi seperti itu. Nah, inilah yang material-material ohmik inilah yang sering kita gunakan dalam sehari-hari. Jadi misalkan dalam pemasangan kabel listrik yang kita gunakan ya, itu adalah material-material ohmik yang sangat bermanfaat. Kenapa? Karena misalkan terjadi sebuah kenaikan tegangan atau penurunan tegangan listrik ya, kawat-kawat itu yang memiliki hambatan itu senantiasa stabil, jadi tidak berubah-berubah gitu. Nah, kalau berubah-berubah bahaya ya, misalkan hambatannya jadi kecil ya, nah nanti arusnya kan besar, nanti bisa kebakaran. Kalau arusnya besar kan panas, nanti kawatnya bisa kebakar. Kamu mungkin sering megang ya kawat, kok panas kalau misalkan lagi ngecas HP itu kabelnya, kok panas ya karena ada arus yang mengalir. Arus listrik itu efeknya bisa menimbulkan panas. Nah kalau hambatannya kecil, arusnya besar, nanti bisa kebakar. Maka dari itu beberapa pemasangan dalam sehari-hari ya, kawat listrik itu hambatannya senantiasa yang stabil, yang tidak bergantung suhu, tidak bergantung perubahan tegangan dan lain-lain. Jadi stabil itu ya, R itu stabil, itu yang sangat bermanfaat. Kalau R yang berubah-berubah nanti menimbulkan bahaya ya, seperti itu. Nah ini contoh soalnya, seorang anak sedang melakukan praktikum fisika membuktikan hukum Ohm. Nah ini kuncinya, ini hukum Ohm. Ia menggunakan sebuah kawat logam yang hambatannya 10 kilo ohm. Nah, saat dihubungkan dengan sumber tegangan tertentu, arus yang mengalir 5 mA. Nah, tadi ya contohnya begitu. Nah, kalau kemudian tegangannya diatur, nah ini tegangannya diatur artinya apa? Tegangannya dirubah. Nah, kalau tegangannya dirubah, ternyata arus yang mengalir 10 mA. Nah, ini prediksi kamu, tegangannya dinaikkan apa diturunkan? Nah, kalau arusnya membesar berarti dinaikkan, tegangannya dinaikkan ya, jadinya arusnya besar kan. Nah pertanyaannya, hambatan kawatnya jadi berapa? Jawabanmu apa? Ya ini kan hukum Ohm ya, artinya apa? Hambatan tidak berpengaruh ya, tidak dipengaruhi perubahan V atau perubahan I, sehingga jawabannya ya tetap ya. Gampang ya, nggak usah mikir, ini jawabannya tetap. Maka hambatan kawatnya adalah ya 10 kilo ohm, tetap. Ya, tetap 10. Kenapa? Karena R itu tidak dipengaruhi perubahan tegangan, perubahan V atau perubahan I. Ya, R itu tetap dalam hukum Ohm. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah hambatannya tetap 10 kilo ohm. Ya. Nah, itu tadi materi pertama tentang arus listrik DC, hambatan dan hukum Ohm. Selanjutnya kamu silakan kerjakan tugas 3D ini ya, dikerjakan, difoto dan diupload. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, Pak, diuploadnya di mana? Nah, di e-learning kita nanti akan saya berikan tutorialnya bagaimana mengupload di e-learning fisika kita. Oke, itu materi pertama di listrik dinamis ini. Silakan dipahami kembali dan juga dipelajari dengan keadaan sehat ya. Kalau kamu belajar dengan keadaan sakit ya sama saja, nggak mudeng ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.